Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari silakan masuk. Ya, mari silakan duduk Ibu. Ya, ya duduk dulu. Mari silakan. Dengan Ibu siapa? Ibu Asrita. Ibu Asrita. Ya. Perkenalkan ya Ibu, nama saya Fitri Sulekha. Kebetulan sedang bertugas pada sore hari ini. Jadi kakak tutup ya pintunya biar menjaga privasi Ibu. Ibu datang sendirian atau bersama suami? Sama suami di luar. Oh, ya, oke. Suaminya mau disuruh masuk atau enggak? Nggak usah, saya aja. Ya. Ya, pertama ada yang bisa saya bantu? Jadi gini dok, saya kan mau konsultasi Ya. mengenai kemarin saya tuh akhir-akhir ini udah rada lama sih, udah sedikit lama sih, itu tuh setiap berhubungan seksual tuh keluar darah. Ya. Terus tuh kalau buat berhubungan seksual tuh sakit. Terus pinggangnya juga sering sakit, pinggang sini sakit. Terus kadang ngeflek tapi bau banget, nggak kayak biasa, kayak gitu sih. Kita mohon maaf, umurnya berapa Mbak Asrita? 50 tahun. 50 tahun. Putranya berapa? Udah 5. Udah 5. Iya. Masih menstruasi atau udah menopause nih? Menopause udah. Udah menopause ya? Iya, udah menopause. Ya. Jadi tadi kan keluhannya ada nyeri panggul ya, nyeri radang panggul, kemudian ada ketika berhubungan itu keluar darah, kemudian keputihan itu terasa baunya busuk sekali. Sudah pernah melakukan tes IVA atau pap smear? Udah sih kemarin. Sudah. Iya. Hasilnya bagaimana? Katanya sih di mulut rahimnya saya itu, di dalamnya itu Bu, ada peradangan gitu. Jadinya suruh konsul lah. Sebelum itu lebar ya Bu? Iya, lebar. Kali. Oh iya. Sudah pernah mendengar tentang CA cervix atau kanker leher rahim Bu? Sudah pernah tapi belum tahu jelasnya ya dok. Oh iya. Jadi kanker serviks itu adalah merupakan keganasan yang berasal dari serviks atau seketika di bawah uterus atau di bawah rahim. Nah itu namanya leher rahim, bentuknya tuh cylinders, terus menonjol dan berhubungan dengan vagina, gitu ya. Serviks itu di situ, kayak gitu. Jadi memang penyakit ini tuh sangat paling banyak menyerang pada wanita-wanita usia sekarang. Mungkin usia subur pun bisa terkena penyakit terkena CA cervix ini. Kemudian di usia menopause juga bisa, di usia umur di atas 25 yang sudah menikah kayak gitu. Nah jadi CA cervix ini penyebabnya tuh banyak Ibu. Jadi penyebab dari CA cervix itu adalah HPV atau Human Papillomia Virus atau tipe oncogenic, terutama tipe 16 gitu. Dan ada pun faktor-faktornya itu seperti apa, yaitu aktivitas seksual pada usia muda. Contohnya mungkin pasangannya lebih dari satu kayak gitu. Kemudian berhubungan seksual dengan orang yang mengidap penyakit IMS lainnya kayak gitu, seperti menderita HIV, kemudian sifilis, itu bisa terkena dua virus, yaitu virus HPV, itu human papillomavirus penyebab CA cervix ini, dan HIV itu. Oke, sampai sini paham? Paham. Nah kemudian ada apa lagi sih? Nah ada merokok, kebiasaan merokok, menghisap asap rokok gitu, gaya hidup kayak gitu, kayak pola makan, kemudian terlalu banyak anak. Contohnya tadi karena batas maksimal perempuan itu menikah adalah 4 maksimal, okay? Jadi ibu itu melebihi dari kapasitas atau batas dari memiliki anak sebenarnya. Jadi bahkan sekarang kan 2 anak lebih baik gitu. Dan ibu ini anaknya kan 5. Nah salah satu faktornya itu kan banyak anaknya gitu, banyak melahirkan kayak gitu, okay? Kemudian dari faktor sosial ekonomi juga bisa kayak gitu. Contohnya nih gaya hidupnya, kemudian mungkin dari nutrisinya kurang kayak gitu.
kemudian pemakaian pil KB, atau menggunakan hormon-hormon yang lain. Contohnya dulu mungkin KB-nya dulu apa Mbak? Asrita. Nah kalau IUD itu faktor untuk terjadinya CA cervix ini adalah kemungkinan kecil, tetapi kalau menggunakan hormonal itu kemungkinan besar terjadi seperti itu. Kemudian tadi gangguan imunitas kayak autoimun gitu loh Bu. Jadi Ibu Asrita itu misal mempunyai autoimun atau gangguan imun terhadap daya tahan tubuh kayak gitu. Jadi adalah salah satu faktor juga penyebab CA cervix. Sampai sini paham Bu? Paham. Nah kemudian apa cara melihatnya itu kan dengan tadi betul sekali dengan namanya pap smear atau IPA kayak gitu. Nah apabila dia lebih dari 75% itu memang harus dirujuk ke dokter obgyn. Nah kemudian kan dilakukan penapisan juga tuh, namanya lesi neoplastik atau lapisan epitel cervix dimulai dari neoplastikal interperal cervix, jadi di dalam cervix mulut rahimnya itu gitu ya, dilihat. Kemudian kita lihat seberapa jauh kanker itu ya. Kemudian cara mendiagnosisnya itu adalah kita melakukan pemeriksaan juga tadi dengan pap smear, dengan IVA kayak gitu. Nah setelah itu apa sih yang harus dilakukan atau pemeriksaan penunjang itu adalah melalui inspeksi atau melihat ya tadi kayak dibuka vaginanya, kemudian apabila terjadi peradangan di situ kita bisa melakukan biopsi serviks kayak gitu. Seperti itu, sampai sini paham? Paham. Ini kan dilihat dari pap smear, dari IVA itu memang sangat ada salah satu peradangannya dan itu lukanya itu lebih dari 75%. Nah, jadi kalau kita mendiagnosis ini itu begini Bu, kita melihat dari pemeriksaan lalu kita mendiagnosis. Jadi seperti yang sudah dilihat bahwa ibu itu mengidap CA cervix stadium awal kayak gitu, bisa dipahami Bu. Nah, jadi kita itu harus melakukan operasi kecil Bu kayak gitu. Apakah ibu tidak apa-apa dengan diagnosa tersebut pada ibu sendiri? Iya, nggak apa-apa, saya sudah siap untuk jadi bisa menerima ibu. sadar. Nanti bisa dibicarakan kepada suami. Jadi ya jelas sudah tepat kalau dirujuk ke sini kayak gitu. Untuk mendiagnosa bahwa itu CA atau bukan. Nah ternyata memang didiagnosa Ibu Asrita ini mengidap CA cervix stadium awal kayak gitu. Kalau stadium awal itu bisa dilakukan dengan operasi kayak gitu, dilakukan brachytherapy, bisa dilakukan brachytherapy kayak gitu. Sini paham Bu? Nah seperti itu Bu. Nanti dibicarakan lagi dengan keluarga jenengan, kemudian jenengan harus tetap kontrol terus dalam pengawasan ini, jangan harus rajin kontrol kayak gitu. Nanti kita akan merencanakan terapinya, yaitu bisa dilakukan operasi kayak gitu. Kemudian apabila memang jenazah sudah menopause, kita bisa terjadi dilakukan histerektomi Bu. Apakah histerektomi itu adalah pengangkatan rahim. Semoga dengan terapi dengan operasi ini tidak perlu mengangkat rahim ya Bu ya. Tidak apa-apa, ibu juga udah punya anak 5, jadi jenengan sudah menopause, jadi memang tidak perlu hamil lagi kayak gitu.
kan sudah tidak menstruasi juga toh. Oke, kayak gitu. Oke. Ada yang mau ditanyakan nggak? Ya, cukup. Sudah jelas ya dengan apa yang harus dilakukan kayak gitu, oke? Ya, tetap menjaga pola makan ya Bu, pola aktivitas juga kayak gitu. Keluarganya ada yang mau bertanya nggak? Nanti saya jelasin aja apa. Kayak gitu. Jadi tidak apa-apa ya Bu dengan diagnosa penyakitnya jenengan. Ini untung sudah ketahuan lebih awal, jadi memang belum yang benar-benar terlalu parah CA-nya kayak gitu. Jadi memang masih di sekitaran, belum menjalan kemana-mana gitu. Sudah ada yang mau ditanyakan Ibu? Nggak ada. Ya. Semoga bermanfaat ya Bu atas penjelasannya. Tetap semangat ya Bu, jangan menyerah gitu, oke? Makasih ya. Ya sama-sama Bu. Makasih Bu. Saya